Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-13, yaitu tentang banyak jalan menuju kebaikan. Hadis yang berikutnya nomor 125, yang isinya At-Tasi, yang ke-9, anhu, masih dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una, al-imanu bid'un wa sab'un, iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih. Jadi ini ragu apakah 60 atau 70. Sedangkan di riwayat yang lain al-imanu bid'un wa situn, itu jelas jumlahnya ada 60. Nah, kemudian kalimat bid'un ini menunjukkan angka antara 3 sampai 9. Itu bid'un merupakan angka kisaran dari angka 3 sampai 9. Kalau jumlah 2 tidak termasuk kepada bid'un, 10 juga apalagi. Itu yang termasuk bid'un ialah angka antara 3 sampai 9. Kalau di hadis lain itu menggunakan kalimat al-imanu bid'un wasitun. Iman itu ada 60 cabang lebih. 61 tidak, 62 tidak, 63 mungkin, 70 tidak. Karena bid'un menunjukkan 3 sampai 9. Nah, di sini sabun 70 lebih. Mungkinkah 73? Mungkin. 72 tidak. Harus 3 antara 3 dan 9. Au bid'un wasituna subah, atau 60 lebih. Jadi ada sabun, ada situn. Fa'abdaluha, maka ucapan yang paling utama qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini merupakan iman yang paling tertinggi, mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid merupakan kalimat yang berlawanan dengan kalimat non-tauhid. Seperti akidahnya tentang orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putra Allah. Nasrani mengatakan asalisu salasa, artinya Tuhan itu ada 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruh Kudus. Yang lainnya bukan begitu, tapi tetap 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu atau Bunda Maria.
Nah, itulah tentang Trinitas yang merupakan agama yang batal dalam pandangan agama Islam. Islam mengajarkan hanya satu, tidak mengajarkan dua, apalagi tiga. Maka peganglah angka satu sampai kapanpun juga, ya. Harus dijadikan akidah kita yang sebenarnya. Apa? Oh, iya, itu kan. Itulah akidah yang selamat, yaitu akidah yang mengesahkan kepada Allah. Ya. Fa'abduluha qaulu la ilaha illallah. Maka ya, yang terutama sekali ialah ucapan la ilaha illallah. Itu puncaknya, itu yang tertinggi. Wa adnaha imatatul adza anitori. Sedangkan yang terendah sekali dari yang 60 cabang lebih itu ialah melemparkan apa-apa yang berbahaya dari jalan. Itu imatotu atau imatoh, menyingkirkan. Misalnya kita ketika berjalan di perjalanan komplek, ada paku, ada duri, paku lain 1 kilo, tapi ngan hiji jababingkeun karahaan itu payah. Ya kita yakin ini paku akan membahayakan bagi orang yang lewat, maka kita memungutnya dan kita menyimpan di tempat yang lebih aman agar nggak ada orang yang terganggu. Itu termasuk bagian dari keimanan, tapi merupakan yang paling terendah. Itu kata hadis di sini, ya. Jadi kalau kita mengambil yang terendah, bahwa iman itu bid'un wasituna subah, ya, al-imanu bid'un, kita ambil yang terendah di sini. Yang merah saja, al-imanu bid'un, nah yang ini wasituna subah. Jadi yang paling banyak beliau seperti ini kalimatnya. Iman itu ada 60 cabang lebih. Berapa? 63, 64, 65 sampai 69. Tidak mungkin 70 kalau menggunakan kalimat situn, gitu kan? 62 kurang teuing, 61 apalagi? Harus lebih dari 60. Nah, apa tuh selebihnya? Selebihnya ialah minimal 3, maksimalnya 9. Nah, dari jumlah yang banyak yang tadi, maka yang puncaknya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Lalu yang terendahnya adalah seseorang menyingkirkan atau membereskan atau melemparkan perkara yang dapat membahayakan kepada orang di jalanan. Nah itu ya. Jadi jangan kita kira bahwa kita menyingkirkan duri yang ada di jalan itu bukan merupakan perbuatan yang terpuji. Jangan seperti itu. Itu merupakan bagian dari amal soleh. Itu merupakan bagian dari ciri keimanan. Bahkan berbalik ketika kita lewat di satu perjalanan atau di gang aya paku akan ditengah-tengahkeun dipindahkeun. Kamana naon cenah ieu mah? Itulah pertanda dia faqdul iman. Imannya lagi tidak ada pada saat itu. Orang yang beriman tentu dia akan mengira, akan menduga apabila ada perkara yang membahayakan, maka langsung akan dia menyingkirkannya. Ini merupakan tingkatan yang terendah kata Rasulullah. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu merupakan bagian atau cabang dari keimanan. Malu tidak sholat berjamaah, malu tidak berbagi ketika dapat rezeki, malu tidak saum sunat sementara banyak orang yang melaksanakan, maka malu di sana merupakan syu'batun minal iman, cabang dari keimanan. Teu era jeung era sagala masing-masing we nu ngaji-ngaji, nu judi-judi. Nah, itulah mereka tidak punya iman sama sekali, ya. Cek, kenapa pakai kerudung atau malu nggak pakai kerudung mah? Maka itu masuk bagian dari keimanan. Pokoknya itu malu ada 2 macam. Yang pertama, ada orang yang malu karena melaksanakan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan. Ada orang yang malu karena dia memang tidak melaksanakan sebuah ibadah. Nah, ini malu yang sebagai iman yang tadi. Nah, maka malu di sana akan termasuk bagian dari iman ketika orang
akan melaksanakan, dia mengurungkan. Kenapa? Sana era piraku dilaksanakan ke orang, maka itu malu merupakan bagian dari keimanan. Karena ketika orang sudah hilang rasa malu, maka akan muncul berbagai macam kejahatan dari dirinya. Dia istiara dari korupsi, sudah tidak malu lagi melanggar keputusan hakim, itu tidak punya iman sama sekali. Ketika dia orang yang hebat, orang yang nomor satu, tapi dia berani untuk mengubah keputusan-keputusan sudah dibakukan. Hilangnya rasa malu, maka akan muncul berbagai macam konflik internal. Maka kata Nabi di sini, wal haya'u subbatu minal iman, dan malu merupakan bagian dari iman. Nah, tengah sana isin, itu bukan dari iman. Bukan dari iman. Satu senang gerak masjid, gerak pengawasan, senang tidak mau, senang malu. Nah, dulu Nabi memisahkan, Pak. Kaitan dengan bab, ada 3 orang laki-laki. Dia akan berangkat ke majelis ilmu, ke majelis taklim, pengajian sudah berjalan seperti ini. Datang 3 orang laki-laki. Yang 1 orang mereka culang-ciling melihat ke kiri dan ke kanan. Ada tempat yang kosong, langsung dia masuk, duduk dekat Rasulullah. Kemudian yang kedua, dia culang-ciling, sana era duduk di lawang pantau masjid. Yang 1 lagi, sana pinuh era balik kayak gitu ya. Nah, itulah 3 orang manusia. Dan itu semua Nabi merekamnya, Nabi memperhatikannya. Begitu beres, maka Nabi bersabda, saya akan menyampaikan kepada kalian tentang 3 orang manusia yang hadir ke majelis ilmu. Dari 3 orang yang tadi, yang pertama ada orang yang langsung masuk karena dia berniat untuk berlindung kepada Allah. Sementara yang kedua dia merasa malu, duduk langsung di pinggir di pintu itu kan, di lawang pintu. Nah, yang ketiga dia balik lagi. Maka Nabi menjelaskan, adapun orang yang pertama karena dia niat ingin berlindung kepada Allah, fa'awallahu alaihi, maka Allah pun memberikan perlindungan kepadanya. Adapun yang kedua karena dia merasa malu, maka duduklah di sana, maka Allah pun akan malu untuk memberikan perlindungan kepadanya. Allah malu, maksudnya apa? Gak akan diberikan perlindungan kepada orang yang tadi. Sedangkan yang ketiga, mereka balik langsung, mereka berpaling, maka Allah pun akan berpaling darinya, tidak akan memberikan perlindungan sama sekali kepada orang yang tadi. Nah, maka tempatkanlah rasa malu kita pada tempat yang sebenarnya. Senang muaka masjid, senang daerah, di mimitian, di senang kapata pengajian, itu hilangkan malu yang tadi bukan merupakan bagian dari keimanan. Ya. Nah, inilah tentang hadis yang pertama. Apa saja 60 cabang iman yang lebih itu? Ya, diantaranya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada rasa malu dalam diri kita untuk melaksanakan kemaksiatan, atau malu karena tidak melaksanakan ketaatan, munculkan malu gitu kan Pak ya. Kemudian dalam beberapa keterangan Nabi juga menyatakan, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyukrim doefah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka hormatilah tamunya. Yang berikutnya lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Nah, itu banyak cabang-cabang keimanan ya. Nah, itu penjelasan di hadis yang ke-9, atau tepatnya di nomor 129. Ditampi heula Pak. Bismillah. Nomor 126. Al-Ashir yang ke-10. Yang ke-10. Ini Nabi mengisahkan kepada para sahabat, dan ingat, itu kisah yang disampaikan oleh beliau kepada kita bukan kisah sembarang kisah, melainkan di dalamnya ada ibrah atau ada pembelajaran buat kita.
anhu ini menunjuk kepada hadis yang sebelumnya. Maka diterjemahkan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihil atash. Pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu jalan, ia sangat merasa haus. Jadi ada seorang pejalan kaki, seorang pelancong, Pak ya, di suatu perjalanan dan dia ditimpa kehausan yang sangat. Istada alaihi al-atos. Dia merasakan sangat haus, itu kan, sangat dahaga. Fawajada bi'ran. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Panajala piha pasyarab. Kemudian ia turun terus minum. Begitu dia berjalan saking hausnya, kalau kita kan membawa air mineral Pak ya, di sakuan tapi di atas, haus tinggal dibawa dan diminum. Ini kan ketika itu tidak ada orang yang jualan air mineral, kan tidak ada. Begitu dia merasa kehausan, kemudian dia menemukan sumur, turun ke sumur. Dan timah, terang ke timah. Ya, timah itu kan alat untuk menarik air, itu kan. Terus sekarang kelihatan jarang ada ya sumur seperti itu, Pak ya. Bukan jarang, mau ayat segandangan gitu, Pak ya. Sekarang menggunakan alat-alat yang sangat canggih kan gitu, Pak. Yang minum tadi teh. Suma khoroja, kemudian dia ya keluar dari sumur, sudah minum teh agak suara. Dia tidak berpikir berbekal, tidak. Berajang diurang apa? Ayat saya ya minum maka gitu kan. Nantong berosumur tidak jaga pemikir. Urang maka onangan wae apa ngahaja maka resek. Ya. Makan sulang cileun aya keler di aya ranginang nekara cokot tilu asukeun kana keresek, aya wajib aya ketan gitu kan, di kana keresekeun asup di kana taskeun pulang. Nah itu kan tidak termasuk cara yang terpuji seperti itu. Kita sena onangan teh pan dihitung, porsi juga dihitung, tapi kenapa sampai banyak kekurangannya? Oh ternyata talian setipite ya ada kan? Itu biasanya ibu-ibu kalau di sana mah Pak ya, kalau di sini mah duka kan. Kan? Segala mah moal dia banyak, ya moal lama beda gitu kan Pak ya. Itu kebiasaan yang memang tidak terhormat seperti itu. Saya yakin itu yang punya hajat tidak akan mengizinkan. Itu yang diizinkan datang ke sana, mendoakan kepada kedua mempelai, kemudian memberikan keringanan kepadanya. Silakan makan, entong dibekal gitu kan. Nah kalau kita ke restoran, ke rumah makan, kita pesan jus, pesan ini wareg basikannya utuh, manggil si pelayan, ini tolong sana bungkus, udah dibelikan oleh kita kan gitu, patuna naon anu utama apa. Si laki-laki ini dia tidak pernah terpikir orang bekal sana bisi haus ke di jalan, nggak ada pikiran yang tadi. Minum secukupnya, tos wareg, naik Pak, naik ke mana? Nah kaluhur kan gitu. Fa'idha kalbun yalhasu. Begitu dia ada di permukaan sumur, tiba-tiba ada seekor anjing, seekor gogok, yalhasu yang menjilat. Ya? Itu yalhas menjilat. Ya? Yakulus saro minan atos. Yang mengulur-ulurkan lidahnya sambil makan tanah karena hausnya. Jadi ngeletakan tanah saking ku haus. Ada tanah yang agak basah, dia jilatnya turun ke sumur, dan apalah ndak anjing ngaranna oge atuh. Kalau orang kan bisa menduga begitu dilihat air langsung turun. Ini kan gogok gitu kan. Nah si orang ini ngaji diri cek bahasa orang namanya. Tadi saya haus. Sekarang minum, sudah seger, sekarang gogok. Pernahkah kita berpikir ketika ayah ucing yang miung-miung kalakarat ingin ngasih makan kepada kucing? Kalakar di talapung, ganeng. Tuh, kan Pak ya? Orang ini, Pak,
Dia begitu hebat pemikirannya. Dalam hati orang yang bersangkutan di sini, Pak ya, dilanjutkan. Ini kan Nabi yang mengajarkan, bukan saya. Saya hanya memacakan di sini, Pak ya. Saya memacakan di sini. Faqala rajul, si laki-laki berkata dalam hatinya, berbisik, laqad balago hadal kalbu minal atas misaladi kana qad balago minni. Sesungguhnya anjing ini telah sampai pada kehausan sebagaimana yang telah sampai padaku tadi. Aku haus, aku bisa menghilangkan karena ada minuman. Gogok ini kira-kira kapan dia minum? Kapan dia dapat minuman? Ada bisikan seperti itu. Padahal kita juga yakin gogok termasuk binatang yang ada najis pada bagian mulutnya. Tapi senajis apapun binatang seperti itu, ketika dia kehausan, dia ada niat ingin menolong gogok yang tadi. Ya, jadi kalau itu si laki-laki nolong, membantu, memberi makan, memberi minum karena domba, mejurna. Kenapa mejurna? Domba bisa dipencit. Besok ka dahar cenah rumput. Dina hatena engke mani dahar cenah ku urang. Kan gitu Pak ya. Sebetulnya mengasih makan kepada sapi, kepada kami itu bukan bager, tapi dia ada harapan nanti sapi bakal dijual gitu kan Pak ya. Dijual dia akan dapat uangnya. Kalau apa nggak dijual, kan dia akan makan dagingnya. Sekarang gogok. Ya batu wawu ke anjing lagi, bukan anjing peliharaan dia. Kalau orang memelihara binatang, dia memberikan jaminan makan dan itu merupakan hal yang wajar. Ini si laki-laki yang pertama, gogok bukan miliknya. Yang kedua, gogok tidak bisa dianggap apa manfaatnya dan apa diongkoskan itu. Tapi ada pikirannya seperti ini. Laqad balago hadal kalbu minal atos mislalati kana qad balago minni. Sesungguhnya anjing ini telah sampai pada kehausan sebagaimana yang telah sampai padaku tadi. Kana jalal biro, lalu ia turun lagi ke dalam sumur. Ya, karena dia dalam perjalanan kan tidak membawa ember, karena tidak niat untuk mengambil air, ya lengoh gitu kan. Kata orang Sunda mah itu nih ngelek-kelek, ngajingjing, singgir minuhun, bulu. Maksudnya apa? Tidak bawa apa-apa gitu kan. Ngajingjing cingir, iya kan dijingjing cingir kayak gitu kan. Ngelek-kelek, mana kelek? Iya kan dikekelek-kelek. Bawa naon Pak? Nggak bawa apa-apa, nyunyuhun hulu. Nah, itu kan bahasa Sundanya. Pak, kan abi jauh di jugjug, angang di teang, angang datang ka dieu teh hampura we. Istuni ngajingjing cingir ngelek-kelek nyunyuhun hulu. Naon maksudnya? Teu barang bawa, teu jingjing teu bawa. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang dari seberang mau apa naon cenah cingir teh nya. Pas Satyadi apa ngajingjing cingir? Mau apa gitu kan? Nah, ini si laki-laki yang begitu, Pak. Karena dalam perjalanan dia tidak membawa apa-apa kan? Nah, dia ingin menolong ini gogok yang tadi. Dia turun, Pak. Turun ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an. Ternyata dia tuh memenuhkan sepatu dengan air. Buka sepatu, siuk tah, dicai teh. Ngagunakeun naon? Sepatu yang dia pakai, Pak ya. Ini Nabi menggunakan kata-kata khuf. Khuf. Bukan al-hida. Itu kalau al-hida, sepatu yang tidak menutupi kedua mata kaki. Kalau menggunakan khuf, ini yang merah, Bapak lihat. Khuf ialah sarung kaki atau sepatu yang menutupi sampai kedua mata kaki. Ya, siga sepatu pakai ke pasar lah. Kita sebenarnya taruh isinanya. Itu kan. Ya, kalaupun tidak itu, yang pokoknya malah agak tinggi sedikit ya Pak, menutupi kedua mata kaki namanya khuf. Kalau sepatu yang pantopel yang biasa kita pakai itu namanya al-hida, karena kelihatan kedua mata kaki. Ini si laki-laki menggunakan sepatu yang tadi. Turun ya Pak, disiukeun, tah cai sumut yang menggunakan sepatu, dibawa ke luhur. Itu kan tidak memakai taraje. Tahu nggak taraje Pak Satyadi? Tidak aku sekolah itu apalnya.
berapa lama di Bandung Pak? Gitu kan? Taraje, bukan Taraje gitu kan? Iya. Beda Taraje dengan Taraje gitu kan? Karena dia itu tidak menggunakan alat untuk naik dan turun, hanya kedua kaki dan kedua tangan. Sementara ini sepatunya dia bawa yang kurang kumaha carana. Ternyata orang yang tadi cerdas Pak. Suma amsakau bifi, kemudian dia menggigitnya dengan mulutnya, digegel atas sepatu Pak. Membela saha? Anjing Pak. Membela gogong. Digegel seperti naik gitu kan, ngagalat sangkal luhur ya. Hatta raqiya pasakol kalba, sehingga ia keluar dari sumur tadi terus memberi minum kepada sang gogok. Tak sakit itu yang Nabi kisahkan. Di kita kan ada cerita Pak ya, pemadam kebakaran dia menolong kucing yang tersesat di lantai 7. Pemiliknya dia nelpon ke pemadam kebakaran. Ada lagi kucing yang masuk ke dalam sumur, dibantu oleh mereka. Itu mereka apakah membaca hadis ini atau sebagai kemanusiaan atau kebinatangan? Kita kan tidak tahu Pak ya. Walaupun mereka punya nama petugas damkar, pemadam kebakaran, ternyata memberikan bantuan seperti itu. Dan ini ada riwayatnya. Kalaulah mereka melaksanakan hal tersebut karena mengamalkan hadis ini, berarti itu merupakan bagian dari iman sebetulnya. Kerjaan mereka Pak ya. Kalau di antara bapak ada keluarga atau teman dia sebagai pemadam kebakaran yang memang di suatu ketika dia menolong seperti itu. Ada kera yang tersesat di atas pohon misalnya, tidak mungkinnya kera tersesat. Lain, tempatnya lalu tersesat ke mana? Sudah ya. Nah, di sini Nabi melanjutkan, Pak. Fasyakarallahu lahu faghfarolah. Ini ada dua penilaian Allah kepada orang yang tadi. Maka Allah bersyukur kepadanya, dan yang kedua mengampuni dosa dia. Cek urang teh pirage nulungan ka anjing sampai seperti itu. Ini jangan menganggap enteng terhadap bantuan yang kita berikan, jangankan kepada orang, bahkan kepada gogok pun Allah bersyukur. Loh, masa Allah tidak langsung bisa menolong karena anjing? Bukan begitu kesempatan buat kita, Kak. Jadi kita jangan memahami piraku Allah bersyukur atau ku Allah tulungan eta anjing teh terus sanadahaga. Nah, itulah merupakan pikiran orang-orang yang bodoh seperti itu. Ini cara Allah untuk memberikan kesempatan kepada hambanya dengan seperti itu. Maukah dia menjadikan itu merupakan pendapat ridho Allah yang Maha Kuasa? Maka di sini penyusun kitab juga memberikan judul banyak jalan kebaikan. Itu diantaranya. Di kebaikan yang kita laksanakan bukan hanya menolong kepada manusia, Pak. Menolong binatang pun ternyata kata Rasulullah fasyakarallah lahu faghfara lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni kesalahan orang yang bersangkutan. Nah, sahabat ketika mendengarkan kisah Nabi seperti itu, mereka menyimak, seperti bapak dan ibu juga menyimak. Para sahabat walaupun tidak diizinkan, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahain ajran. Apakah sebenarnya kita juga memperoleh pahala dengan sebab memberi makan, menolong kepada binatang? Nah, jadi ini kan merupakan pertanyaan yang pas. Kita juga ingin seperti itu bertanya. Bapak misalnya menanam padi, ayah burung, wah di kebun,
Ada burung menghabiskan apa? Padi kita. Memakai alat-alat perangkap itu kan, unuk-unuk, itu kabur si manuk. Perlukah itu manuk dihalau atau dibiarkan sampai habis padi yang kita tanam? Gimana kira-kira? Apakah diantep? Burung memakan atau dikebah oleh kita? Bedielnya anu cingogo katema. Papa Nabi bersabda, fi kulli kabid rotbah ajrun. Fi kulli kabid rotbah, pada setiap hati yang basah. Maksud setiap yang bernyawa. Pada setiap yang bernyawa, yang mungkin binatang itu kan, yang bernyawa. Ketika kita berbuat baik kepadanya, ajrun, ada pahalanya, ada nilainya. Jadi kalau kita misalnya sengaja memelihara binatang atau tidak memelihara binatang, kita punya rezeki berbagi kepada orang, ada kagok, mari makan kepada orang, mah bisa tenarimakeun kalau kang ngerasa dihinakeun. Maning maraban ucing, tidak mengapa seperti itu. Tapi kalau sekitar kita tahu ada orang yang kelaparan, kita bakal memberi para ucing anu hargana puluhan ribu, meninggalkan orang anak yatim dan orang miskin, itu terlalu seperti itu. Di sini ada nggak yang punya kucing peliharaan? Banyak ya. Itu sabaraha para kucing. Jabae nagi kudu dina khusus pasir tanya. Nggak bisa sembarangan pasir kan? Sakarung 50.000 WC ucing teh. Acan paradna ketika gering bawa ke dokter 300.000. Sama KRL paling 120.000, ucing mah 300.000 Pak. Tapi karena nyala kepada binatang kan gitu Pak ya. Nah jadi berapapun uang yang kita keluarkan Pak ya, untuk menyelamatkan yang bernyawa, kata Nabi, ajrun, ada pahala di dalam. Nah tapi kita nggak boleh berlebihan. Sampai ada orang yang memelihara gogok, dikasih makan daging setiap hari sekian kilo, ada minumannya, susunya juga susu ya, yang mahal gitu kan Pak ya. Tidurnya juga bareng bersama orang yang punya gogok, sakamar, sakasur di malahan mah. Nah maka Nabi kan memberikan peringatan, telah dekat masanya kehancuran alam semesta. Pada suatu ketika nanti orang merasa bangga memelihara binatang dibandingkan mendidik anak-anaknya. Khawatir itu terjadi pada diri kita kan? Maka Nabi juga memberikan peringatan, malaikat rahmat tidak akan mungkin masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, kecuali anjing yang kita pelihara. Yang pertama untuk menjaga rumah, dan yang kedua untuk alat berburu di hutan. Itu diperbolehkan oleh Rasul. Itu yang Nabi melarang ialah gogok yang pelihara ya di dalam rumah bersama orang yang punyanya. Makan sapiring bareng, itu juga sakasur bareng. Kan ada orang seperti itu. Ya. Sampai ketika sare si anjing tadi simutan di tempat nyamuk itu kan sedekudungit gitu kan Pak ya. Nah, memelihara boleh gogok yang tadi, tapi jangan sampai di dalam rumah bersatu dengan orang yang punyanya. Dia kan aja di luar itu kan, dia berkeliaran dengan niat untuk menjaga rumah atau untuk berburu ke hutan. Itu Nabi mengizinkan. Kemudian di tambahan yang lain, wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari disebutkan, fasyakarallahu lahu faghfaralahu fa'adkhalahul jannah. Nah, ini ada kalimat yang terakhir, fa'adkhalahul jannah. Kalau kalimat ini sama tadi juga kan? Fasyakarallahu lahu faghfaralah. Ini sama yang tadi. Nah, yang membedakan di dalam Imam Bukhari ada kalimat ini, fa'adkhalahul jannah,
maka Allah pun akan memasukkan dia ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini merupakan tambahan, bukan Imam Bukhari yang menambahkan, tapi dalam riwayatnya Imam Bukhari ada kalimat seperti ini, fa'adkhalahu jannah, lalu dia memasukkannya ke dalam surga. Atau tekudu salatnya, lain gitu maksudnya ya. Bukan begitu maksudnya, salat tara ka pangajian tara tapi ngahaja neangan anjing anu dahaga. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Jadi maksud hadis ini menyatakan kepada kita banyak jalan, banyak cara untuk melaksanakan kebaikan. Hingga kita berbuat baik kepada binatang pun ternyata ada pahalanya, gitu maksudnya ya. Lalu yang terakhir di sini saya akan langsung baca terjemahannya. Dalam riwayat lain dari Bukhari dan Muslim disebutkan pula, pada suatu ketika ada seekor anjing berputar-putar di sekitar sebuah sumur. Hampir saja ia terbunuh oleh kehausan. Tiba-tiba ada seorang pezina perempuan dari golongan kaum pelacur Bani Israel melihatnya. Wanita itu lalu melepaskan sepatunya, kemudian mengambilkan air untuk anjing tadi dan meminumkan air itu padanya. Maka dengan perbuatannya itu diampunilah wanita tersebut. Pelacur itu kan berzina merupakan perbuatan yang sangat keji, termasuk perilaku penyimpangan sosial. Sampai hukumannya juga kan luar biasa. Orang melaksanakan berzina, dia masih kena gadis dan bujang, apa hukumannya? Dicambuk 100 kali, disaksikan oleh banyak orang. Sampai kata Allah, jangan orang yang melakukan hukum cambuk ada belas kasihan kepada mereka. Untuk apa? Menegakkan agama Allah. Cambuklah mereka. Bercambuk, usir selama 1 tahun. Kok kejam begitu? Bukan kejam. Ingin menegakkan kalimat Tuhan, jangan sampai ada kemaksiatan. Adapun yang berzina mereka telah berkeluarga, maka hukumannya dikubur, sakil pak dirajam. Yang kelihatan tinggal kepalanya dilempari oleh orang-orang sampai dia meninggal dunia. Itulah hukuman, karena zina merupakan perbuatan yang sangat keji dalam pandangan Islam. Ternyata amalan yang begitu dasar dosanya, kemaksiatannya, Allah mengampuni kepada pelaku kemaksiatan yang itu. Sebabkan apa? Dia memberi minum kepada seekor gobok. Orang menyimpulkan, itu ketemu orang zina, orang maraban anjing. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi betapa mulianya kita menolong sesama makhluk yang bernyawa walaupun dia bukan manusia. Nah, maka logikanya sebetapa biadabnya kan orang yang membunuh, apalagi membunuh manusia, termasuk Israel. Anak kecil dibasmi, dibunuh, perempuan juga dibunuh. Pokoknya dia menyatakan Rafah merupakan tempat yang aman untuk para pengungsi, dibomkan oleh Israel. Itu luar biasa biadabnya mereka. Ya, kita doakanlah mereka semoga lekas Allah memberikan azab kepada mereka dengan azab yang lebih dahsyat daripada sikap mereka menghancurkan Palestina, Gaza dan sekitarnya. Nah, jadi ini Pak ya, hadis nomor 100 sabar tadi teh Bu Pak 126. Ternyata kebaikan apapun yang kita berikan kepada makhluk selama dia bernyawa itu ada pahalanya. Proses sakitunya sampai 126. Dari bahasan yang barusan saya sampaikan, nah barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, mana Bu? Langsung Bu. Nabi kan melarang. Ya. Nabi melarang istirahat itu mengadopsi tapi ya taman naonnya ngarannya di pokoknya niatnya jual beli itu kan Nabi melarang. Ya. Nabi kan melarang memperjualbelikan kucing dan gogong.
Dan juga Nabi melarang atau mengharamkan tentang upah nanti Pak anu sok naonnya teh mucikari lah. Apa mucikari teh? Burung juga sama. Kan? Burung. Lah. Apa mucikari teh? Calonya. Iya, calo naon? Calo naon? Prostitusi. Nah itu juga sama diharamkan. Jelas yang itu Pak ya. Jadi memperjualbelikan gogok, kemudian anjing, kemudian upah tukang tenung, juga ngantirkeun orang kepada tukang tenung, atau juga upah mucikari. Nah itu termasuk laba atau upah yang Nabi mengharamkannya. Burung naon? Mohon manuk naon heula? Manuk japati, manuk uncuing, manuk perkutut, pokoknya mah macam-macam burung itu tidak ada dalil Nabi melarang untuk diperjualbelikan. Itu urusan dunia kan diperbolehkan. Al aslu fil asya al ibahah. Pada prinsipnya itu berbagai macam urusan dunia diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Menjual belikan bayawak silakan, harimau silakan, kuda silakan, burung silakan, selama nggak dilarang. Nah baru muncul pelarangan apa? Memperjualbelikan anjing dan kucing. Nah itu kalau manuk kena naun itu kan diperjualbelikan. Begitu Bu ya. Masih ada yang lain? Iya. Misalnya terus disemprot di dalam ayam kan nyamuk kan sekali semprot yang meninggal. Iya. Binatang yang dikira oleh kita akan membahayakan, ya boleh kita membunuhnya. Kata Nabi kan bunuhlah dua binatang yang hitam, yaitu ular dan kalajengking gitu kan. Bagaimana dengan tikus-tikus merusak? Tidak. Kalau merusak ya bunuh saja oleh kita. Kemudian nyamuk membahayakan tidak, mengganggu kita, mengganggu ya pasang obat nyamuk, singkirkan oleh kita. Jadi selama itu perkara yang akan membahayakan kepada kita ya singkirkan atau maksudnya bunuh oleh kita. Itu naon Pak? Nahan manuk gitu kan. Nah, itu tapi Nabi melarang jangan sampai membunuh dengan dibakar. Sampai ada direra kusun kan tidak boleh Pak ya. Tidak boleh membinatang dengan cara dibakar itulah. Bunuhlah dengan cara yang Islami. Kalau Islami teh ya pokoknya mata diduruk lah gitu. Memang kan di sana tidak ada keadilan antara nyamuk dengan kita. Nyamuk papan nyocok, kurang tepat sampai kami jerel gitu kan, sudah seimbangkan gitu, ya. Kalau nyocok cocok deui gitu kan. Nah, bagaimana nyocok lagi kan hese? Agaknya tepat orang kan gitu, ya. Begitu Bapak dan Ibu masih ada? Tawon. Kalau dibakar tidak menyengat. Itu tawon kan biasanya nempel di kayu di rumahnya. Dulu kan jadi mana sih gitu kan. Pokoknya mampu diupayakan jangan sampai membunuh dengan cara dibakar, Bu ya. Cari cara lain lah. Cari cara lain. Ya. Iya. Kalau memang sulit cari cara lain, orang bakar sena ayeuna mah. Gitu kan? Nah, nanti kita kan bisa mencari kaidah yang membolehkannya. Ada kaidah yang menyatakan ad-daruratu tubihul madzurat. Itu kemandaratan bisa membolehkan yang dilarang. Ini kan tidak boleh memburu dengan cara dibakar, ya kumacaran ada hese. Lamun dihancurkan kanangna bakal nyerbu ka urang. Di karungan ngarungan ujung kenteng mah asup gitu kan. Lamun dibakar kayak mungkin maka bakar ujung imah dengan rumah kita. Nah, pokoknya cara cari lain. Nah, selama ada caranya maka laksanakan. Yang pokok hindari pembakaran kepada binatang. Ada lagi, Ibu? Iya, silakan. Untuk menjaga rumah, kita beli anjing untuk menjaga rumah
Mohon Bu, eta mah alasanna mah bade ngajaga rumah, menjaga kebun, yang pokok belinya itu Nabi melarang tidak boleh. Itu larang tidak boleh. Nah, bagaimana caranya tuh agar kita punya gogok? Ya carilah nanti ada orang yang punya gogok akan mensodakokan kepada kita. Anak saya ingin kucing. Ingin kucing itu anak yang perempuan. Pak, sana aku mau kucing. Sana ada di sana yang jualan harganya sekian. Saya bilang jangan beli kucing itu, Nabi bilang tidak boleh. Berarti Bapak akan cari saja. Nah, saya ngomong ke jamaah, Bu, cik ayam gaduh kucing teh. Kucing naon cenah Ustaz itu nu abi nuju hamil cenah. Kayak bakal ngelahirkan sekitar 3 bulan lagi. Nya ngelahirkan. Ketika dia dikasih ASI oleh ibunya, ketika dipisah oleh ibunya, ya didusan bawa ke rumah gitu kan. Nah, itu diupayakan tidak adanya pembelian atau penjualan binatang yang Nabi larang. Cari cara lain lah. Jangan kita mencoba ingin melaksanakan kegiatan yang memang Nabi melarang kepada kita. Ada lagi yang lain? Ya, kalau iya gimana Bu? Kenapa kucing nggak boleh dijual? Ya duka tuh. Kenapa duhur 4 rakaat? Ya. Kenapa babi diharamkan? Karena ada cacing pita, hilangkan cacing pita, apakah jadi halal? Enggak. Itu pertanyaan sama yang tadi. Kenapa duhur 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa Nabi melarang kita untuk berjual beli kucing? Ya, itu merupakan aturan yang dibakukan seperti itu. Ini tidak ada penyebabnya. Apa sebabnya? Ya, tidak ada penyebabnya. Gitu ya. Ada lagi? Pas. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi pada hakikatnya banyak cara untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Nah, semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan yang paling berharga kepada kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, untuk mewujudkan amal soleh yang kita harapkan. Dan semoga dari bahasan yang tadi kita simak bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan harapan kita sama ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.